Pirus adalah seorang pahlawan terbesar Yunani sejak masa Alexander yang Agung. Ia berperang atas nama kota Tarentum untuk melawan Roma. Tarentum saat itu adalah kota terkaya di Italia, sementara Roma hanyalah sebuah kota yang baru berdiri. Dan tentu saja berupaya menghindari perang melawan Tarentum. Namun pada tahun 281 sebelum Masehi itu, Roma tidak mampu lagi bersabar setelah kapal-kapalnya dibakar oleh orang-orang Tarentum dan para diplomatnya dihina saat mencoba bernegosiasi damai. Kehormatan kota Roma dipertaruhkan. Memiliki akses modal yang besar dari Tarentum, ditambah ambisi pribadi untuk mengikuti jejak Achilles yang diklaim sebagai nenek moyangnya, Pirus begitu bersemangat menaklukkan Roma. Besarnya modal dari Tarentum membuat Pirus luput dari hal-hal yang tidak terduga. Masalahnya yang pertama adalah, ternyata orang-orang Tarentum tidak memiliki pasukan yang siap berperang. Tarentum hanya bergantung pada uang, maka tidak ada pilihan lain bagi Pirus. Ia harus membentuk pasukannya sendiri, pasukan elit nan mahal. Dan sewaktu ia menyiapkan pasukan, Roma telah mengambil langkah cepat, menyerang Pirus terlebih dahulu. Roma dengan pasukan kecil dan ekonomis tentu saja kalah melawan pasukan elit Pirus. Tetapi kekalahan yang diderita Roma terjadi melalui pertarungan sengit yang berakibat pada kerugian besar pada pihak Tarentum, termasuk kehilangan jenderal-jenderal senior kepercayaan Pirus. Namun kemenangan itu tetaplah dihargai oleh Tarentum dan sekutunya, yang kemudian menambahkan modal dan mengirimkan pasukan untuk menguatkan Pirus. Pirus menyangka mental pasukan Romawi telah terpukul akibat kekalahan yang lalu. Namun yang terjadi sebaliknya, tentara Romawi yang kalah setelah mengimbangi pasukan elit Tarentum dengan kekuatan kecil justru memantik kepercayaan diri Romawi. Pirus mulai menyadari bahwa kemenangan yang diperolehnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Sekali lagi Romawi keluar menyerang tentara Pirus. Pirus tetap keluar sebagai pemenang. Tetapi sekali lagi dengan biaya yang terlampau tinggi, sampai Pirus berkeluh kesah atas kemenangan itu. Jika kita bertempur kembali dengan Romawi dengan cara seperti ini, maka kita akan hancur. Namun faktanya, Pirus telah hancur, bahkan sebelum ia berkata demikian. Pertempuran di Italia pun berakhir. Kemenangan ala Pirus atau Pyrrhic Victory, yaitu kemenangan yang lebih banyak menimbulkan kerugian, ternyata umum terjadi daripada yang kita duga di kehidupan sehari-hari, yang akar masalahnya berpusat pada kebekuan berpikir dan ketakutan keluar dari zona nyaman, seperti mempertahankan bisnis yang stagnan atau bahkan terus merugi karena berfokus pada hasil yang direncanakan tanpa mengevaluasi keadaan, peluang, dan kondisi pasar yang dihadapi. Bertahan pada lingkungan kerja yang eksploitatif namun tidak memperhatikan peningkatan kesejahteraan dan kepastian pengembangan karir, atau terus terobsesi dalam mencintai seseorang yang berpengaruh pada kualitas hidup. Fleksibilitas berpikir adalah kunci untuk menghindari Pyrrhic Victory ini, yang diperoleh melalui pengembangan skill, memperluas minat, menambah pengetahuan, dan terus belajar dari pengalaman.